Joining our hearts and hands, but in His love we walk in one accord. In the light of God, together we will stand. You're my brother, you're my sister, you will be my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore. You're my friend forever. We reveal His prayer, become one. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Cici Novia dan Andre di Sekolah Minggu Online. Nah, jadi gimana nih kabarnya di rumah? masih baik kan? Ya kan? Ya benar, Cici yakin dan percaya adik-adik semuanya pasti sehat dan luar biasa. Nah, hari ini kita mau angkat satu pujian. Kita mau angkat pujian yang mengatakan segala puji syukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kenapa kok? Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Nah, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat sambil bertepuk tangan. Kita lanjut untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengikuti
dapat mengikuti dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, di mana-mana hatiku senang. Nah, jadi kira-kira lagi di mana ya? Pastinya di rumah dong. Kita nggak boleh keluar karena ada corona. Meskipun adik-adik semua masih di rumah, tapi kita harus tetap senang dan semangat, apalagi untuk memuji Tuhan. Oke, kalau itu kita mau angkat satu pujian yang berjudul di mana-mana hatiku senang, dan dilanjutkan Yesus pokok Dan kita caranya. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian lagi yang mengatakan Yesus sayang padaku. Oke, nah karena Yesus sayang pada kita, kita pun harus sayang kepada semua orang. Terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita jadikan yang penuh semangat lagi ya, jadi.
seperti lagu tadi, meskipun kita kecil lemah, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sama mendengarkan ya adik-adik, duduk yang tertib dan manis. Dadah. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Contoh Yarni Sekolah Minggu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Contoh Yarni mau nanya, apa kabarnya nih hari Minggu? Iya, kabarnya pasti dahsyat dan luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ikuti contoh ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun kami masih mengikutinya dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu bagi kami tidak berlalu begitu saja. Dan hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Musa lahir dan diselamatkan. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu bangsa Israel tinggal di Mesir. Kira-kira bangsa Israel ngapain ya di Mesir ya? Nah, mereka tinggal di Mesir, mereka di sana bekerja, bahkan mereka di sana diperbudak, bekerja paksa. Pekerjaan yang tidak layak mereka kerjakan pun harus dikerjakan. Pekerjaan mereka itu sangat-sangat keras sekali pekerjaannya. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang sekarang, tidak sebanding dengan pekerjaan mereka yang dahulu. Tapi adik-adik, ketika mereka masuk di dalam tanah Mesir itu, jumlah bangsa Israel tidak terlalu banyak. Hanya beberapa orang saja bisa dihitung. Tetapi walaupun jumlah mereka tidak banyak, tetapi semakin hari, semakin lama, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, jumlah mereka semakin banyak. Di sana mereka beranak cucu, dan jumlah mereka tidak lagi bisa dihitung jumlahnya, karena mereka semakin banyak. Di sana mereka beranak dan bercucu, sehingga orang Mesir pun takut dengan banyaknya bangsa Israel. Lalu Raja Mesir ini mulai membuat suatu rencana, karena mereka melihat bahwa jumlah bangsa Israel semakin besar. Mereka takut kalau nanti bangsa Israel ini akan membunuh mereka semua. Lalu Raja Mesir ini mulai membuat suatu rencana. Dia mengurus pengawas-pengawas untuk pergi melihat kepada bangsa Israel, jikalau ada mereka ketemu bayi laki-laki yang baru lahir dan anak itu harus dibunuh. Itu artinya kalau anak bayi laki-laki itu dibunuh, maka jumlah mereka semakin berkurang. Dan jikalau ada anak perempuan, mereka tidak membunuh, mereka membiarkan itu hidup. Dan bukan hanya pengawas-pengawasnya yang mereka suruh, bidan-bidan yang menolong dalam proses melahirkan anak itu, mereka menyuruh untuk membunuh bayi-bayi itu. Tetapi bidan-bidan ini orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak tega membunuh anak itu, dan bahkan anak-anak itu mereka biarkan untuk hidup.
karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Lalu Raja Firaun memanggil bidan-bidan itu berkata, "Mengapa engkau melakukan hal ini kepadaku?" Lalu bidan-bidan ini menjawab, "Orang Israel itu sangat kuat. Sebelum kami sudah sampai ke tempat mereka, mereka sudah melahirkan duluan. Bagaimana mungkin kami bisa membunuh bayi-bayinya?" Lalu ada satu keluarga Lewi dan menikah dengan gadis Lewi, dan setelah mereka menikah, gadis ini mulai mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lucu, ganteng, dan imut sekali. Dan anak itu semakin hari semakin besar, dan dia menyembunyikan anak itu supaya Raja Mesir itu tidak mengetahui bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan menyembunyikannya, adik-adik. Tetapi tidak lama dia menyembunyikannya, karena semakin hari anak itu semakin besar, semakin hari suaranya semakin besar. Lalu dia membuat satu keranjang yang terbuat dari daun pandan, dan dia taruhlah anak itu di atas itu, dan dia menghanyutkan anak itu di tepi sungai Nil. Dan kakak dari seorang anak ini mengikuti adiknya kemana, hanyut kemana. Lalu di sungai Nil itu ada seorang putri Firaun yang sedang mandi, dan dia melihat dari sana ada keranjang yang ada di atas air. Kira-kira isinya apa? Lalu karena penasarannya, dia menyuruh orang-orangnya untuk mengambil keranjang itu. Dan ketika dibuka, dia melihat ada seorang bayi laki-laki yang cakep, imut, dan dia mengambil anak itu. Tuhan menggerakkan putri Firaun untuk mengambil anak itu, untuk diasuhnya, dibesarkannya hingga ia dewasa. Lalu anak itu setelah dewasa, Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya, dan anak itu diberi nama yang namanya Musa. Artinya bahwa karena aku telah mengambilnya dari dalam air. Nah, adik-adik, Musa diselamatkan karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya Musa. Karena hanya Musa lah satu-satunya yang dapat bisa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir itu menuju ke tanah yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel terbebas dari yang namanya perbudakan. Mereka bebas dari pekerjaan keras, pekerjaan yang sangat berat, dan sehingga mereka menuju ke tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Dan ceritanya akan kita lanjutkan untuk minggu depannya, dan tetap ikuti ibadahnya. Namun, nah adik-adik, sekianlah cerita sekolah minggu kita hari ini. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan ayat hafalan kita ya. Yuk buka Alkitabnya, kita akan mendengarkan ayat hafalan kita, terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 6b. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat 6b, yang berbunyi, Tuhan adalah penolongku. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat 6b, Tuhan adalah penolongku. Nah, adik-adik, sekian cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Ikuti contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi ya.
Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi ada seorang bayi yang dibuang ke sungai. Masih ingat nggak siapa namanya? Musa. Ya, benar. Namanya adalah Musa. Nah, kok kenapa ya kira-kira si Musa itu dibuang ke sungai? Ya, karena dia mau dibunuh oleh Raja Firaun. Karena Tuhan punya rencana di dalam hidupnya Musa. Nah, adik-adik, hari ini kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, yuk kita berdiri yuk. Kita mau bernyanyi untuk Raja segala Raja, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik nyanyi penuh dengan semangat ya. Kita mau berdoa, mata lipat tangan, mau kita berdoa. Doanya diikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Memuji Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, ternyata ada loh teman kita yang ulang tahun dalam minggu ini. Kira-kira siapa ya adik-adik? Koko tahu nggak? Iya, Jeffrey. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi Happy Birthday buat Jeffrey ya. Kami bertepuk tangan. Diberkati oleh Tuhan dalam kesehatan dan juga sekolahnya, dan Jeffrey juga mengasihi papa mama dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Ya, yuk adik-adik, kita mengucapkan kepada Jeffrey selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Jeffrey. Dadah adik-adik. Joining our hearts and hands, but in His love we walk in one accord. In the light of God, together we will stand. You're my brother, you're my sister, you will be my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore.